Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar daring ya? Buka buku petik kalian halaman 34. Belajar bahasa Indonesia dengan tujuan belajar untuk memahami kosakata dan cara membuat laporan di lingkungan sekolah. Kosakata tentang lingkungan bersih dan sehat. Rapi artinya tidak berantakan atau sesuai tempat. Bersih artinya cemerlang atau tidak kotor. Asri artinya sedap dipandang atau indah. Sejuk artinya terasa dingin dan nyaman. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa kosakata tentang lingkungan bersih dan sehat di sekolah. Kata-kata lainnya dapat kalian pelajari pada KBBI ya. Membuat laporan tentang lingkungan bersih dan sehat di sekolah. Kegiatan piket. Kelasku selalu terlihat bersih, indah, dan asri. Aku dan teman-temanku selalu melakukan piket. Kami secara bergantian membagi tugas, seperti menyapu, membersihkan debu, mengepel, dan merapikan meja. Nah, Ustazah sudah dapat membuat laporan karena memperhatikan seksama gambar tadi. Lakukan ya. Kesimpulan belajar kita adalah kita sudah belajar kosakata dan laporan di lingkungan sekitar sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SBDP kelas 2, tema 4, subtema 2. Meniru gerakan keseharian dalam tari. Tujuan pembelajaran ini, siswa dapat mengetahui dan mempraktikkan gerak keseharian dalam tari dan dapat mengetahui macam pola lantai. Contohnya, gerakan keseharian mengepel. Bisa dilihat ya, seperti di gambar, gerakan mengepel seperti ini dapat kalian jadikan sebagai gerakan dalam tarian. Selain itu, kalian juga dapat menggunakan gerakan mengelap jendela. Selain gerakan, ada juga pola lantai yang harus kalian tahu. Mari kita simak macam-macam pola lantai. Yang pertama adalah pola lantai horizontal, seperti di gambar ya, lurus. Dan pola lantai diagonal menyerong. Yang ketiga ada pola lantai setengah lingkaran atau melengkung. Dan yang keempat ada pola lantai zigzag. Assalamualaikum, apa kabar anak-anak hebat? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita belajar PPKN dengan materi sikap persatuan dan kebersamaan di sekolah. Sebelumnya, Ustazah bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama, siswa mampu memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang kedua, siswa mampu menampilkan sikap kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Yang ketiga, siswa mampu menerima keberagaman di sekolah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anakku, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang simak penjelasan Ustazah ya. Anak-anakku semuanya, kita belajar bersama di sekolah bersama dengan teman-teman semua. Senang kan anak-anak belajar bersama dengan teman-teman di sekolah? Insya Allah senang ya. Di sekolah, anak-anak bisa melakukan kegiatan yang dilakukan bersama dengan teman-teman. Kenapa kita melakukan kegiatan bersama dengan teman-teman di sekolah? Karena dengan kegiatan itu dapat mempererat persatuan dan kebersamaan di antara teman-teman di sekolah. Nah, persatuan dan kebersamaan di sekolah itu adalah salah satu contohnya kerja bakti. Saat kerja bakti, anak-anak seluruh siswa bergotong royong untuk membersihkan sekolah. Dengan gotong royong, anak-anak bisa mencerminkan sikap kebersamaan.
Karena sikap kebersamaan itu bisa terwujud apabila adanya sikap persatuan. Nah, sikap kebersamaan di sekolah itu banyak sekali manfaatnya. Berikut contoh sikap persatuan yang harus kita miliki di sekolah dan manfaatnya. Yuk kita simak ya. Contoh sikap persatuan di sekolah yang pertama yaitu rela berkorban. Contohnya anak-anak ya, apabila ada teman kita yang sakit, kita merelakan sebagian uang jajan kita untuk kita sisihkan untuk menyumbang ke teman kita yang sakit tadi. Mungkin juga ada ayah teman kita yang kecelakaan, kita bisa menyisihkan juga uang jajan kita untuk memberikan bantuan kepada ayah teman kita yang kecelakaan. Kemudian tolong menolong. Di antara teman di sekolah, kalian harus tolong menolong ya anak-anak. Apabila mungkin teman tidak membawa buku, kalian bisa meminjami. Atau mungkin ada teman yang mungkin jatuh dari sepeda, mungkin ketika mau pulang ke sekolah dan kalian melihat, kalian harus menolongnya. Itu adalah contoh dari tolong menolong. Dengan tolong menolong, kita bisa merasakan kebersamaan dan persatuan di sekolah. Tidak malah diejek ya, apabila ada teman jatuh mungkin dari sepeda, tidak malah diejek, tapi harus ditolong. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama. Nah, ini contohnya seperti mungkin ada teman kita yang mengajak kita untuk berolahraga sepak bola, tetapi kamu tidak mau. Nah, kamu harus mementingkan kepentingan bersama, karena teman-temanmu yang paling banyak menginginkan olahraga sepak bola, kamu harus mengikuti mereka. Jadi biar sama-sama bersatu dan akhirnya kebersamaan itu terwujud, kita semuanya bisa main sepak bola. Jadi kita harus pandai-pandai untuk bisa mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kita ya anak-anak ya. Manfaat sikap persatuan di sekolah yang pertama, tugas menjadi lebih cepat selesai. Jadi misalkan ketika kita sedang membersihkan kelas bersama-sama, itu tugas lebih cepat selesai daripada kita membersihkan kelas sendirian. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Apabila kita membersihkan kelas bersama-sama, pekerjaan yang berat itu terasa lebih ringan. Kenapa? Karena kita kerjakan bersama-sama, tidak kita kerjakan sendiri-sendiri. Nah, itu ada tadi penjelasan dari Ustazah ya anak-anak ya, mengenai manfaat kebersamaan di sekolah. Nah, sekarang contoh sikap persatuan dan kebersamaan di sekolah. Ini ada gambar beberapa siswa sedang membersihkan kelas. Ini adalah contoh-contoh kebersamaan. Dengan membersihkan kelas bersama-sama, pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian ada dua anak, laki dan perempuan. Anak dua laki perempuan ini adalah contoh anak yang rukun. Dengan rukun, mereka bisa menjalankan kegiatan di sekolah bersama-sama. Kemudian ada gambar anak-anak sedang berolahraga bersama. Ini juga contoh sikap persatuan dan kebersamaan di sekolah. Demikian juga ada anak yang bermain lompat tali. Ini juga contoh anak yang mempunyai sikap persatuan dan kebersamaan di sekolah. Nah, anak-anakku, itu tadi penjelasan dari Ustazah. Semoga kalian paham ya. Apabila kalian belum paham, bisa dipelajari buku Bu Petik 2D subtema 2 halaman 46. Anak-anak jangan lupa rajin ibadah, rajin sholat, dan rajin belajar. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak hebat. Yuk kita belajar bersama Ustazah. Coba masih ingatkah kalian dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pelajari loh itu semuanya. Yuk kita ingat kembali anak-anak. Coba kalian tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya.
Nah, yuk kita cari tahu sama-sama pada gambar kucing itu ciri-ciri pada bangun segitiga. Sedangkan pada gambar ayam itu termasuk ciri-ciri bangun segi empat. Manakah yang termasuk bangun segitiga? Coba. Ya, benar sekali. Yaitu bangun datar nomor 2. Sedangkan yang termasuk segi empat adalah nomor 1 dan nomor 3. Ustadzah mempunyai 2 bangun datar. Sekarang kalian kelompokkan sesuai banyak sisinya. Banyak sisi pada layang nomor 1 sebanyak 4, maka termasuk bangun segi 4. Sedangkan banyak sisi pada segitiga nomor 2 sebanyak 3, maka termasuk bangun segi 3. Pola bangun datar berarti susunan bangun datar yang teratur. Pola dapat tersusun atas lebih dari 2 bangun datar. Perhatikan pola bangun datar berikutnya. Pola tersebut terdiri atas 2 bangun datar, yaitu segi 4 dan segi 3. Coba pola bangun datar apa yang ada di gambar? Ya, betul sekali. Ada segitiga, lingkaran, dan layang-layang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke, kali ini pembelajaran PJOK tema 4 subtema 2 ya, tentang gerak keseimbangan statis dan gerak kelenturan tubuh. Gerakan keseimbangan statis dapat dilakukan sambil berbaring. Keseimbangan tubuh ketika berbaring dapat dilatih dengan cara telentang, miring, atau telungkup. Keseimbangan dengan posisi telentang dapat dilakukan dengan cara posisi telentang, kaki rapat diangkat sedikit dan tangan berada di samping badan, kepala melihat ke atas. Keseimbangan dengan posisi miring ya, dilakukan dengan cara berposisi miring, kaki diangkat, salah satu tangan di samping badan. Keseimbangan posisi telungkup, posisi badan telungkup dan kaki dirapatkan dan ditekuk seperti gambar tersebut. Menarik kepala ke samping, cara melakukannya berdiri tegak dan menarik kepala ke samping kanan dan samping kiri, kaki dibuka selebar bahu. Menengok ke samping, cara melakukannya badan berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu, kepala menengok ke kanan atau ke kiri dan dibantu dengan salah satu tangan. Memutar leher, cara melakukannya badan berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu, tangan berada di pinggang, kepala diputar ke kanan atau ke kiri. Silahkan praktekkan di rumah. Jangan lupa
tingkatkan ibadahnya, jaga kesehatan, dan selalu semangat ya. Ustadz akhiri dulu dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.